warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Dumateng Bapak Ustadz Arif Munandar LC ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, lan dumateng para jamaah kajian nggih Jumat sonten nggih wonten ing Masjid Al Furqon Karanggumul ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah kula lan panjenengan sami ngucapkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita pinten-pinten kenikmatan tawisipun nikmat iman Islam sehat sempat sehingga kula lan panjenengan sami saged makempal silaturahim wonten ing sonten punika kanthi wilujeng sehat boten wonten alangan satunggal punapa. Amin. Salam serta salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita uswatun hasanah kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta kula lan panjenengan sami nuntungaken kula lan panjenengan sami saking margi ingkang kathah kedzaliman, kemusyrikan, kekafiran, kejaliahan mlebet wonten ing margi ingkang kathah keimanan lan ketakwaan punika. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun monggo kajian Jumat sonten wonten ing sonten punika nggih kita Riyadhus Shalihin mangke ingkang badhe dipun aturaken dumateng Bapak Ustadz Arif Munandar wonten ing sonten punika kita miwiti kanthi doa pambuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masa'ami qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amala bi kitabika. Salajengipun dumateng Bapak Ustadz Arif Munandar LC wekdal saha panggenan kula sumanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab amanah.
Hadis yang ketiga atau dua? An Hudzaifah nggih. 201. Oke. Hadis 201. Radi panjang niki hadisipun. Monggo ingkang ngasta buku dipun pikak. Hadis 201. Sampun panggih? Kawula waos. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kan ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu itu untuk satu laki-laki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anha untuk satu wanita. An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau huma itu bisa laki-laki semuanya, bisa perempuan semuanya, atau laki-laki dan perempuan. Untuk huma sama. Kalau radhiyallahu anhum untuk laki-laki, lebih dari dua. Kalau ada laki-laki dan perempuan lebih dari dua, maka pakai anhum. Jadi ini doa seperti ini kan disesuaikan dengan kata ganti, ya. Disesuaikan dengan kata ganti. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia. Fayaqumul mu'minuna hatta tuslafa lahumul jannah. Lantas orang-orang beriman bangkit sampai surga didekatkan pada mereka. Fayatuna Adam. Lalu mereka mendatangi Adam. Salawatullahi alaih. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah, bukakanlah surga untuk kami. Istaftih itu mintakanlah, mintakanlah surga dibuka untuk kami. Istaftaha yastaftihu itu meminta dibukakan. Fayaqulu, lantas Adam mengatakan, wahal akhrajakum minal jannah, tidak mengeluarkan kalian dari surga illa khati'atu abikum, kecuali kesalahan bapak kalian ini. Jadi Nabi Adam diminta untuk membukakan surga, tapi beliau nggak mau. Karena apa? Merasa dulu penyebab manusia dikeluarkan dari surga karena kesalahan beliau. Lastu bisahibi dzalika, aku bukan orang yang layak minta surga dibukakan. Idhabu ila bani Ibrahim khalilillah, pergilah kepada anakku, yakni Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Qala Rasulullah bersabda, fayatuna Ibrahim, lantas mereka mendatangi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, Ibrahim mengatakan, lastu bisahibi dzalika, aku juga tidak pantas untuk hal itu, untuk tugas itu. Saya tidak pantas meminta kepada Allah untuk dibukakan surga. Innama kuntu khalilan, aku hanya seorang khalil, seorang kekasih Allah. Min wara'a, belakang. Artinya cari orang belakangku, cari orang belakangku. I'madu ila Musa, datangilah Nabi Musa, alladzi kallamahullahu taklima, yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Fayatuna Musa,
Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Fayaqulu, Musa mengatakan, lastu bisahibi dzalika. Aku tidak layak melakukan tugas itu. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh Allah. Fayaqulu Isa, Isa mengatakan, lastu bisahibi dzalika. Aku bukan orang yang pantas melakukan tugas itu. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu, lantas beliau berdiri. Fayu'dzanu lahu, lantas beliau diberi izin. Wa tursalul amanatu war rahim. Amanah dan rahim itu diutus. Fayaqumani jambatai sirat. Atas keduanya berdiri di dua sisi sirat, yaminan wa shimalan, di kanan dan di kiri. Fayamurru awwalukum kalbarki. Seorang pertama kalian lewat seperti kilat. Qultu, aku berkata, aku di sini Hudzaifah atau Abu Hurairah nggih. Ayu syai'in kamarril bar. Adakah sesuatu yang lewatnya seperti kilat? Qala, beliau bersabda, alam tarau kaifa yamur wa yarji'u fi tarfati ain. Tidakkah kalian melihat bagaimana kilat itu lewat dan kembali seperti kedipan mata? Itu cuman celap gitu loh ya. Summa kamarrih, kemudian seperti lewatnya angin. Summa kamarrit thair, kemudian seperti lewatnya burung. Wasyaddir rijali tajri bi wasyaddir rijar, kemudian seperti orang yang kuat, yang berlari kuat. Tajri bihim a'maluhum, amal-amal mereka yang membawa lari mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat, sedangkan nabi kalian berdiri di atas sirat. Yaqulu, dia mengatakan, Rabbi salim salim, wahai Rabbku selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal-amal hamba itu tidak mampu untuk membuat mereka melewati sirat. Hatta yaji'ar rajulu, sampai seseorang itu datang, la yastati'us sayra, dia tidak mampu berjalan, illa zahfan, kecuali merangkak. Wa fi hafatai sirat, dan di dua pinggir sirat, kalalib, ada jangkar besi. Kalau ujungnya dibengkokkan itu apa? Pengait nggih. Mu'allaqatun, yang digantungkan. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, yang diperintahkan menyambar orang yang diperintahkan untuk disambar. Famakhdhushun najin, ada orang yang terluka tapi tapi selamat. Wa mukardasun finnar, dan ada orang yang tercampakkan ke neraka, itu jatuh di neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwa Abi Hurairah di tangannya. Inna qa'ra jahannam, sesungguhnya dasar neraka jahannam itu la sab'una kharifan, dalamnya itu selama sesuatu jatuh atau batu yang jatuh selama 70 tahun. Itu dalamnya jahanam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang satu episode di mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan kita di mahsyar yang kita kenal dengan ororo mahsyar. Ororo itu tanah lapang nggih. Tanah yang luas, tanah lapang. Mahsyar. Mahsyar itu tempat pengumpulan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Nanti di mahsyar itu ya ada tanah, ada bumi, tapi diganti tidak seperti sekarang ini.
Kalau sekarang tanah itu kan warnanya apa? Hitam, ada yang sedikit coklat, toh, nggih? Dalam sebuah hadis, tanah yang nanti di mahsyar itu warnanya seperti kapur putih bersih. Kapur putih bersih. Kemudian matahari didekatkan. Toh, nggih, didekatkan seberapa? 1 mil. Dalam riwayat itu 1 mil. Mil itu rawinya mengatakan saya tidak tahu maksudnya itu mil jarak. Kalau mil jarak itu kan berarti 1,6 kilometer. Ya tangi 1.600 meter. Atau mil celak. Ngertos mil celak? Mil celak itu setik untuk celaan itu lagi. Paling segini nih. Kalau nggak mungkin segini. Kalau setik celaan itu panjang kan nggak bisa celaan, gitu. Cuman segini. Jadi biasanya celak itu kan punya wadah, gitu. Biasanya dari besi. Kemudian bubuknya dimasukkan di dalam, kemudian ada milnya itu masukkan, kemudian hitam, gitu. Pakai celaan gitu. Jadi kalau 1 mil jarak kan berarti lumayan lah, gitu. 1,5 kilo, gitu. Tapi kalau mil celak itu begini, hampir nempel. Ya. Maka saking panasnya itu orang berkeringat sampai orang itu tenggelam oleh keringatnya sendiri. Jadi berkeringat, dalam hadis disebutkan keringatnya itu sudah masuk ke tanah sedalam 70 dhira, 70 hasta. Itu pun masih menggenang. Ada yang tergenang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai ini, sampai mulutnya. Itu tergantung amalan, nih. Tergantung amalan. Maka beruntunglah orang-orang yang nanti di mahsyar itu mendapat naungan Allah, naungan arsy. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, meskipun 7 ini bukan pembatasan, yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungannya. Ya, orang-orang yang mendapatkan naungan ini tidak akan kepanasan, ya, tidak akan berkeringat karena mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan surga. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Sedangkan neraka jahim itu dinampakkan untuk orang-orang yang tersesat. Okay. Dinampakkan surga didekatkan pada orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka dinampakkan untuk orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Di sini disebutkan bahwa ketika surga itu sudah dinampakkan, maka orang-orang beriman datang kepada Adam. Ya. Ini setelah hisab, nih. Prosesnya ini setelah hisab. Jadi kalau ada peristiwa yang sangat persis, karena ada peristiwa yang sangat persis. Ditanya ketika manusia di mahsyar. Manusia di mahsyar itu mereka kepanasan, mereka susah, sehingga mereka ingin segera dihisab. Akhirnya mereka datang kepada Adam, ya, minta kepada Adam agar matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta segera dihisab. Tapi Nabi Adam nggak mau. Dia mengatakan, saya dulu pernah melakukan maksiat, saya pernah melakukan salah, dan hari ini Allah marah yang tidak pernah, yang kemarahannya belum terjadi sebelumnya.
Kemudian mereka datang setelah Nabi Adam nggak mau, mereka datang kepada Nuh. Nuh juga beralasan, saya pernah minta sesuatu yang tidak layak saya perintah, yang tidak layak saya minta. Karena Nabi Nuh pernah meminta kepada Allah untuk mengampuni anaknya yang kafir. Akhirnya Nabi Nuh juga nggak mau. Alasannya sama. Hari ini Robku sedang marah besar, yang tidak pernah marahnya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Datanglah kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim juga beralasan. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah bohong. Kan pernah Nabi Ibrahim itu ketika kaumnya pingin pesta loh, mereka ngampiri Nabi Ibrahim. Diampiri, ayo ikut pesta. Pesta apa namanya? Pesta panenan atau apa lah, keluar wilayah. Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim, aku lagi sakit. Padahal beliau tidak sakit. Padahal itu kalau dalam bahasa disebut tauriah. Memang fisik beliau nggak sakit, tapi hati beliau sakit. Para ulama menjelaskan itu tauriah, bukan bohong. Jadi tauriah itu mengungkapkan sesuatu yang memiliki dua makna. Yang makna pertama itu segera difaham, dan makna yang kedua tidak dipaham. Yang paham hanya yang ucapkan. Nah, orang-orang taunya beliau sakit. Padahal maksudnya sakitnya sakit apa? Sakit hati. Beliau melihat umat beliau atau kaum beliau yang menyembah berhala. Tapi oleh Nabi Ibrahim tetap dianggap itu sebagai bohong. Saya pernah berbohong. Dan hari ini Robku marah. Silahkan ke yang lain. Akhirnya ke Nabi Musa. Nabi Musa beralasan juga, saya pernah membunuh orang, padahal Allah tidak memerintah saya untuk cari yang lain. Nabi Isa juga nggak mau, tapi Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan apa yang beliau lakukan. Kemudian setelah itu datanglah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian bangkit sujud lama. Allah memberikan ilham, doa-doa, zikir-zikir kepada Rasulullah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Wasfa tusyaffa, berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Nah, setelah itu baru terjadi hisab. Ya, baru terjadi hisab. Setelah hisab selesai, maka kemudian surga didekatkan. Ketika hisab selesai, maka surga didekatkan. Ketika surga didekatkan ini, kaum mukminin kan pingin masuk, ya, pingin masuk, dan ternyata nggak bisa masuk, karena surga itu tertutup, Pak. Kalau neraka terbuka. Dalam surah Az-Zumar kan disebutkan pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Ya. Orang-orang kafir digiring secara bergelombang ke neraka. Ketika mereka sudah mendatanginya, futihat abwabuha, pintunya telah terbuka. Tapi kalau orang-orang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang beriman juga digiring ke surga dalam keadaan berkelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat. Jadi ada kata wa. Hingga ketika mereka telah mendatanginya dan pintunya dibuka. Artinya apa? Ketika mereka datang, pintu surga itu tertutup. Sehingga kalau mau masuk itu minta izin. Ya, nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mintakan izin. Dan itu layak nih. Kan nggak mungkin minta izin mau masuk neraka, kan nggak mungkin nih. Kalau minta izin kan masuk surga, maka neraka itu pintunya terbuka. Ya, neraka itu pintunya terbuka, sedangkan surga pintunya tertutup. Maka ketika surga ini sudah didekatkan kepada orang-orang beriman, mereka ingin masuk tapi nggak bisa. Akhirnya mereka minta mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam ini minta kepada Allah supaya surga dibuka. Ya, supaya surga dibuka. Fayatuna Adam salawatullahi alaihi fayaquluna ya abana istaftih lanal jannah. Mereka mendatangi Adam
lalu mengatakan, wahai Bapak kami, bukakanlah surga, mintalah agar surga dibukakan untuk kami. Kata-kata ya abana, wahai Bapak kami, berarti Bapak kita siapa? Adam. Manusia pertama berarti Adam alaihi salam. Dan Adam itu diciptakan sebagai manusia seperti kita, ya, seperti kita, cuman tingginya aja yang beda. Dalam sebuah riwayat disebutkan 60 atau 70 dhira. Tingginya itu 70 dhira. Dan nanti ahli surga itu semuanya memiliki tinggi seperti Adam. 70 dhira itu kurang lebih 25 meter. Tinggi, Nabi Adam dulu tinggi. Nah, sekarang aja susut nih. Keturannya susut sampai kita itu berapa Pak? Paling 160, 170, 180. 180 aja udah tinggi nggih. Susut. Ya abana staftih lanal jannah. Wahai Bapak kami, mintakanlah agar surga dibukakan untuk kami. Nabi Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Kok kalian itu minta aku agar minta kepada Allah surga dibuka? Padahal dulu yang mengeluarkan kalian itu gara-gara aku. Gara-gara kesalahanku. Jadi ini salah satu bentuk sikap tawadhu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Beliau salah, tapi sebenarnya kan sudah dimaafkan tengge. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat doa dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadanya. Tapi meskipun demikian, Nabi Adam masih merasa tidak pantas. Ya, tidak pantas untuk minta kepada Allah supaya surga dibukakan. Sekali lagi ini sikap tawadhu beliau. Sikap tawadhu Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, idhabu ila bani Ibrahim khalilillah. Pergilah ke anakku Ibrahim. Ya. Kalau di sini Nuh tidak disebutkan. Kalau yang pertama tadi disebut. Ya. Kalau ketika minta hisab itu dari Nabi Adam kemudian Nabi Nuh. Tapi ini dari Nabi Adam langsung Nabi Nuh. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu memiliki keistimewaan yang banyak, yang luar biasa. Kalau para nabi itu, kalau di level nih, kalau di apa namanya, di peringkat itu yang pertama adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di antara sekian nabi dan rasul yang menjadi khalil Allah itu cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu apa? Khalil itu kekasih. Tapi kekasih itu ada dua. Nah, Habib. Habib itu artinya kekasih. Tapi kalau sekarang kan Habib itu banyak digunakan sebagai sebutan untuk keturunan Nabi gitu nggih. Secara asal Habib itu artinya kekasih. Khalil juga kekasih. Tapi tingkat kekasih dengan sebutan Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Maka di dunia ini Khalil Allah cuma dua. Nabiullah Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihis salam. Rasulullah pernah mengatakan, "Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Allah telah mengangkatku sebagai khalil sebagaimana dia telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Ya. Khalil. Maka ini salah satu predikat Nabi Ibrahim yang unggul dibandingkan nabi-nabi yang lain. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam menyebut Nabi Ibrahim, ditambahi khalilillah. Pergilah kepada putraku Ibrahim, dia itu adalah kekasih Allah. Barangkali nanti kalau yang minta agar pintu surga itu dibukakan itu Khalilullah, maka Allah akan membukakan pintu surga.
Akhirnya datang orang-orang beriman datang kepada Nabi Ibrahim, minta dibukakan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak layak mendapatkan tugas itu. Saya tidak layak minta. Karena apa? Merasa masih ada kekurangan. Meskipun tingkatan beliau itu sudah khalil, tapi beliau merasa tidak layak. Ini juga termasuk sifat tawadhu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu datanglah mereka kepada Musa. Ya, ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Datanglah ke Musa. Siapa Musa itu? Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah. Kalim itu orang yang diajak bicara. Ya. Kalim itu adalah orang yang diajak bicara. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi, yang namanya bicara itu kan ada suara yang didengar. Dan Nabi Musa mendengar itu. Tapi Allah tidak menampakkan zatnya. Karena nggak mungkin manusia itu ketika di dunia kuat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah Nabi Musa alaihissalam ketika diundang oleh Allah ke Tur, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini angdur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku bisa melihatmu. Allah menjawab, qala lan tarani, kau tidak akan kuat melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu, Gunung Tur. Jika gunung itu masih berada di tempatnya, tidak hancur, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan diri pada gunung, ja'alahu dakka, Allah membuat gunung itu hancur. Jadi karena keagungan Allah nih, keagungan Allah sampai gunung hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, sedangkan Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa siuman, dia mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat dan aku orang yang pertama kali beriman. Jadi tidak lagi minta untuk bisa melihat Allah, karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia. Di dunia. Dalam surah Fusilat ayat ke-50 atau Az-Zukhruf, Az-Zukhruf ayat ke-50. Kayaknya surah Az-Zukhruf. Dan Asyura nih, Asyura ayat 51. Asyura itu surah yang ke-42. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak selayaknya seorang manusia itu diajak bicara oleh Allah. Illa wahyan, kecuali dalam bentuk wahyu. Au mi wara'i hijab, atau di belakang tabir. Nah, dan Nabi Musa itu ketika diajak bicara oleh Allah, itu Allah di belakang tabir, artinya Allah tidak nampak. Allah tidak menampakkan diri. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi wahyu. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada hambanya, kepada Rasulnya, bisa berwujud wahyu. Atau diajak bicara langsung, tapi di belakang tabir, Allah tidak menampakkan zatnya kepada manusia. Au yursila rasulan, atau Allah mengirimkan Rasul, fayuhiya bi'idnihi ma yasha, lantas Rasul itu memberikan wahyu sesuai dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Nah, jadi maka Nabi Musa itu predikat beliau yang terkenal, yang istimewa adalah Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melihat Allah.
Karena memang manusia itu tidak kuat melihat di dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan hijabuhun nur. Lau kasyafat an wajhihi la akhraqat subuhatu. Lau kasyafat la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu. Tabir Allah itu adalah cahaya. Kalau cahaya ini disingkap, maka cahaya wajah Allah, jadi ada tabir gitu nggih, ada tabir yang menutupi Allah dari makhluknya. Kalau tabir ini disingkap, maka wajah Allah atau cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar semuanya, semua yang dipandang oleh Allah. Padahal kan semua alam semesta kan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya akan terbakar. Itu di dunia. Ya. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pandangan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, sehingga mereka nanti bisa melihat Allah. Kalau di dunia ini kan mata kita kan lemah lagi. Mata kita lemah, apalagi yang sudah usia 40 ke atas. Gitu nggih. Jadi kalau baca itu harus jauh gini. Kalau dekat malah nggak kelihatan tuh nggih. Karena semakin lemah. Tapi nanti usia 70 itu nggih. 70 balik lagi nggih. Nah, katanya normal lagi gitu nggih. Kalau mata kita itu lemah, hanya sedikit yang bisa kita tangkap dengan mata kita. Tapi nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan mata kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada husna, surga. Nanti di akhirat mereka dapat surga. Wa ziyadah, dan tambahan, ada bonus. Bonusnya apa? Para mufassir mengatakan ziyadah, tambahan di sini itu adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh ahli surga. Ya, melebihi nikmat makanan, melebihi nikmat bidadari dan lain sebagainya. Maka kalau seringan kita membaca ibtigha wajhillah gitu nggih, mencari wajah Allah. Itu artinya apa? Secara hakiki memang mencari agar nanti bisa melihat wajah Allah. Itu tidak diartikan mencari ridha Allah, memang mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah itu artinya kita beramal agar nanti di akhirat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maka orang-orang beriman mendatangi Musa. Tapi Musa juga mengatakan lastu bisahibi dzalika. Saya tidak layak melakukan tugas itu. Saya tidak layak meminta kepada Allah untuk membuka pintu surga. Padahal dia kalimullah loh. Nabi Musa itu kan, padahal Nabi Musa itu apa? Nabi Musa itu terkenal apa? Dalam tanda petik rewel. Nggih napa mboten? Nabi Musa itu dalam tanda petik rewel. Banyak tuntutan. Nggih. Tapi sifat Nabi Musa seperti ini menguntungkan kita, nggih. Coba kalau waktu Isra itu Rasulullah diberi 50 sholat. Terbayang nggak sehari 50 kali sholat, Pak? Kapan ngarite nggih? Turun ketemu Nabi Musa, ditanya, Allah memberikan kewajiban apa padamu? 50 kali sholat sehari semalam. Untung Nabi Musa mengatakan gini, balik, umatmu nggak akan sanggup, minta keringanan. Ini yang ngasih saran siapa? Nabi Musa. Kalau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih 50 salat, ya, manduk-manduk. Sami'na wa ata'na gitu nggih. Ketemu Nabi Musa ditanya, berapa? 50. Balik, minta keringanan. Akhirnya Rasulullah balik. Dikasih keringanan 5. Turun. Berapa? Jadi 45, dipotong 5. Balik lagi, umatmu nggak sanggup. Rasulullah balik lagi.
Dikasih 5 lagi, potong 5. Jadi berapa? 40. Turun, ketemu Nabi Musa, ditanya. Padahal sebelumnya juga ketemu Nabi yang lain, tapi nggak ditanya. Ketemu Nabi Musa, ditanya berapa? 40. Balik lagi. Terus bolak-balik. Sampai tersisa 5. Tersisa 5 ini dalam hadis Allah mengatakan, ya Muhammad hunna khamsun wa hunna khamsun. Wahai Muhammad, itu 5 kali sholat, tapi nilainya seperti 50 kali sholat yang pertama kali diwajibkan. Akhirnya Rasulullah turun, ketemu Nabi Musa, tanya berapa? 5. Loh. Dari 50 dikasih, dipotong tinggal 5 itu berapa persen kalau diskon itu? 90 tanggi. 90%. Ada orang yang jualan diskonnya 90%. Sudah 90%. Ditanya berapa? 5, tinggal 5. Naik lagi, minta keringanan lagi. Umatmu nggak sanggup. Tapi kali ini Nabiullah Muhammad SAW menjawab, saya sudah malu. Dari 50 dipotong 5 tinggal 5. Mosok 5 ini minta keringanan lagi. Itu pun 5. Itu nilainya kalau dikerjakan seperti yang 50. Masa sih minta lagi? Akhirnya ketika Rasulullah SAW tidak mau, Nabi Musa mengatakan, umatmu nggak akan sanggup. Terbukti nggak omongan Nabi Musa? Terbukti nggak? Terbukti. Banyak orang yang tidak sanggup, banyak orang Islam yang tidak sanggup melakukan ibadah sholat 5 waktu. Batin kita kok yunda meneran jaluk neh toyo itu nggih. Ya. Jadi memang Nabi Musa itu dalam sejarahnya memang dalam tanda petik itu agak rewel. Ketika diutus, datangi Fir'aun, dia mengatakan, saya punya dosa pada Fir'aun. Tolong saudara saya diangkat sebagai pembantu saya, diangkat sebagai nabi agar dia menyertai saya. Ini kan minta toh nggih. Jadi diperintah untuk berdakwah itu saya minta teman gitu. Bahasa kita minta teman. Tapi kemudian karena Nabi Musa ini minta, akhirnya apa? Diturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam dalam sejarah kenabian Nabi Harun itu atas permintaan Nabi Musa. Hebat dong ya, Nabi Musa alaihissalam. Namun demikian di sini ketika Nabi Musa alaihissalam diminta untuk meminta kepada Allah membukakan pintu surga, dia mengatakan, lastu bisahibi dzalika. Saya tidak layak. Sini beliau tawadhu nggih. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhi. Pergilah kepada Isa. Siapa Isa itu? Kenapa direkomendasikan? Karena Isa itu adalah kalimat Allah. Jadi penciptaan Nabi Isa itu kalimat Allah kun. Kun itu kalimat yang disebut kalimat Allah. Allah mengatakan kun, kemudian Nabi Isa tercipta. Meskipun dikandung oleh Maryam, Siti Maryam alaihissalam. Maka Nabi Isa itu disebut kalimatullah. Selain itu juga disebut ruhullah, roh ciptaan Allah. Jadi ruhullah itu bukan roh Allah loh nggih. Karena roh itu kan makhluk. Allah itu tidak berroh karena roh itu ciptaan Allah. Tapi Allah itu maha hidup. Sedangkan roh itu ciptaan Allah. Lah, kenapa Nabi Isa disebut ruhullah? Penisbatan kepada Allah di sini dalam bentuk tasyrif, pemuliaan. Jadi bukan bagian dari Allah. Contohnya misalnya gini. Ka'bah itu disebut apa? Baitullah. Ya tangge? Apakah bait itu artinya apa? Rumah. Berarti rumah Allah tangge? Apa Allah berada di Ka'bah? Enggak. Jadi dalam bahasa Arab ini namanya idhofah. Penisbatan rumah kepada Allah itu sebagai penghormatan, pemuliaan. Maka Ka'bah itu bangunan yang dimuliakan, yang disucikan oleh umat
Islam. Ruhullah, Nabi Isa disebut Ruhullah itu bukan bagian dari Allah, bukan, tapi Nabi Isa itu ruhnya salah satu ruh yang diciptakan oleh Allah. Bedanya dengan kita apa? Kalau kita kan roh kita itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan Nabi Isa tidak. Langsung Allah dengan izin Allah kemudian menciptakan Nabi Isa di rahim Maryam. Maka Maryam itu selamanya perawan. Meskipun dia punya anak. Ini Maryam dari dulu sampai sekarang cuma satu loh nggih. Nggak ada lainnya loh nggih. Kalau ada loh kok perawan di anak koyo Maryam, nggak mungkin gitu nggih. Nggak mungkin ada Maryam kedua. Nggih. Yang namanya Maryam itu cuma satu. Meskipun punya anak, Maryam itu tetap perawan. Maka disebut Maryam Al-Batul. Al-Batul itu namanya perawan. Kemudian ketika orang-orang beriman datang kepada Nabi Isa juga mengatakan lastu bisahibi dzalika. Saya tidak layak dengan tugas ini. Tawadhu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah diberi izin untuk memberi syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka pintu surga. Maka setelah itu, tapi ada prosesnya, tidak langsung dibuka. Maka orang-orang beriman ini harus melewati apa? Sirat. Ya. Jadi kalau orang kafir nggak lewati sirat, mereka langsung. Ya, sirat itu kan jembatan, jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Uzliq. Jembatan yang Allah letakkan di atas jahanam. Dan licin. Kecil dan licin. Kalau dulu kita ngaji, dulu kan digambarkan rambut satu dibagi 7. Seberapa itu Pak? Nggak tahu nggih. Itu untuk menggambarkan kecil dan licin. Maka orang itu nanti lewat bukan dengan kepandaiannya, lewat itu dengan amalnya. Ya. Sekali lagi bahwa yang melewati sirat di sini dalam hadis ini disebutkan hanya orang-orang beriman. Nah, orang beriman kan macam-macam. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin, maka kemudian amanah dan rahim itu berdiri di dua sisi sirat, kanan dan kiri. Rahim itu artinya hubungan keluarga itu loh nih. Jadi kalau kita mengatakan hubungan keluarga itu kan di dunia kan abstrak toh nggih. Tapi hubungan keluarga itu nanti di akhirat diwujudkan jadi makhluk. Seperti kematian. Kalau kita disuruh gambarkan, kematian itu seperti apa? Terlihat nggak? Enggak. Abstrak. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh indera kita. Tapi nanti kematian di akhirat diwujudkan dalam bentuk kambing, domba. Maka setelah ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka, Allah kemudian sumaji abil maut, kematian ini didatangkan ala surati kabshin, dalam rupa seekor gibas, fayudbah, kemudian disembelih. Inilah peristiwa matinya kematian. Jadi kematian itu mati. Kalau kematian mati berarti tidak ada mati. Maka kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta ba'dah. Wahai ahli surga, kekal tidak mati. Wa ya ahlan nar khuludun la mauta ba'dah. Wahai penghuni neraka, kekal tidak mati. Sehingga ahli surga ketika dikatakan kekal kalian tidak mati semakin senang. Ya. Ahli neraka ketika dikatakan kalian kekal dan tidak mati, mereka semakin susah, semakin sedih. Maka di sini yang namanya amanah itu kan satu katakanlah sifat gitu nih. Itu nanti diwujudkan makhluk. Diwujudkan dalam bentuk makhluk berdiri di kanan atau kiri sirat.
Rahim juga hubungan keluarga kita. Ya. Saya dengan orang tua saya dengan keluarga saya, itu nanti kan ini ada hubungan keluarga toh nggih. Lah, hubungan keluarga ini nanti di akhirat diwujudkan makhluk. Maka orang-orang yang selalu menjaga hubungan keluarga itu nanti akan dibela oleh rahim ini. Orang-orang yang menjaga amanah akan dibela oleh amanah, sehingga seolah-olah kan nanti dia berjalan toh nggih. Berjalan itu kayak dituntun oleh rahimnya, dituntun oleh amanahnya. Dan misalnya kalau orang berjalan tertatih-tatih gitu, mau jatuh itu ditandai, mau jelungup itu pegang gitu loh. Maka ini salah satu fadilah ketika kita menjaga hubungan persaudaraan. Yang dimaksud hubungan persaudaraan itu dengan orang-orang yang memang punya hubungan keluarga dengan kita. Semakin dekat hubungannya, maka semakin baik untuk dijaga. Sebisa mungkin kita menjaga hubungan keluarga. Kadang-kadang kan orang itu dengan orang lain apik toh nggih. Tapi dengan saudaranya sendiri malah teman-teman gitu loh nggih. Gara-gara apa biasanya Pak? Warisan itu lah. Nah itu kita jaga karena apa? Kemampuan kita menjaga hubungan keluarga ini itu nanti akan menguntungkan kita ketika kita lewat di sirat itu. Bisa jadi amal kita kurang bisa mampu untuk membuat kita berjalan. Tapi karena kita di dunia itu suka menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga kita, ya, dengan keluarga kita, itu insya Allah silaturahmi ini yang akan mapah kita. Kalau kita diberi amanat, amanat ini yang akan mapah kita, dipapah sampai nanti bisa melewati sirat. Maka di sini wa tursalul amanatu warrahim fayaqumani jambatai sirat yaminan wa shimalan. Amanah dan rahim keluarga itu dikirim sampai keduanya berdiri di dua sisi sirat, kanan dan kiri. Tujuannya itu apa? Tujuannya yang melindungi tadi. Kalau yang suka menjaga menyambung silaturahmi dilindungi oleh rahim, yang suka menjaga amanah dilindungi oleh amanah. Ketika orang itu tidak menjaga silaturahmi, maka ketika dia mau jelungup ya dibiarkan. Rahim tidak akan melindungi dia. Seandainya dia jatuh ya dibiarkan. Ya. Kemudian Rasulullah menceritakan bagaimana orang-orang beriman itu lewat di atas sirat. Fayamurru awalukum kalbarqi. Orang pertama itu tingkatan pertama itu lewatnya seperti kilat, celap gitu. Celap itu sudah sampai seberang itu loh nggih. Karena Abu Hurairah atau Hudzaifah tadi nggih. Itu mengatakan ayu syai'in kamaril barqi. Gambarannya itu seperti apa gitu loh. Maka Rasulullah memberi penjelasan, alam tarau kaifa yamurru wa yarju'u fi tarfati ain. Tidakkah engkau melihat yang namanya kilat itu lewat dan kembali seperti tarfati ain, seperti satu kedipan mata. Celap gitu. Celap terus hilang gitu loh. Celap hilang toh nggih. Celap ini pergi, hilangnya itu kembalinya, celap terus hilang. Jadi ada orang yang lewat sirat itu seperti itu, celap dah nyampe. Ini orang-orang yang imannya tinggi. Kira-kira orang-orang siripit ada nggak yang gini? Insya Allah nggih, mudah-mudahan lah celap sampai itu. Berarti dia tidak takut sama sekali untuk lewat di atas sirat. Summa kamaririh, kemudian seperti lewatnya angin. Ya, cepat juga angin. Tapi masih cepat kilat tadi. Wasyaddir rihal, wasyaddir rijal, seperti orang yang kuat lari kencang. Ya, jadi ada orang yang lewat di atas sirat itu lari kencang. Jadi padahal kan kecil dong, kecil dan licin, dia sama sekali tidak takut terjatuh. Tapi masih lebih lamban dibanding angin, apalagi dibanding kilat.
Nah, di sini kemudian Rasulullah menjelaskan tajri bihim a'maluhum. Amal mereka lah yang membawa mereka lari. Yang kenapa orang itu bisa celap, bisa seperti angin, bisa seperti orang yang lari kencang, amalnya. Ya, amal ketika di dunia. Maka amal soleh itu sangat bermanfaat untuk kita. Kalau dalam penjelasan, amal ini menyebabkan kita bisa melewati sirat. Sedangkan rahmat Allah menyebabkan kita masuk surga. Dan nggak mungkin orang itu masuk surga kecuali setelah melewati sirat. Kecuali nanti ada orang-orang beriman yang memang disiksa dulu di neraka, baru kemudian dientaskan dan mereka dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi melewati apa? Siksaan terlebih dahulu, sampai ireng, sampai kayak areng gitu bahasa hadisnya. Areng, ireng, areng gitu ya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan. Dan ketika di surga mereka itu punya kelompok sendiri namanya Jahannamiyun. Ex penghuni neraka Jahanam gitu. Kalau mantan penghuni neraka Jahanam kan berarti sudah bukan penghuni toh nggih. Ya, ada penghuni-penghuni surga yang memang ex mantan penghuni neraka Jahanam. Jadi amal mereka yang membuat mereka bisa berlari. Dan tidak hanya 3 ini, terus semakin lama semakin pelan, semakin lama semakin pelan. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Sedangkan nabi kalian berdiri di atas sirat, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Jadi ini doanya Rasulullah melihat orang-orang beriman lewat itu, Allahumma sallim sallim. Dikasih sayang Rasulullah kepada kita. Sampai ketika kita menyeberang di atas sirat pun masih didoakan agar selamat. Rabbi salim salim. Maka sangat layak kita itu selalu memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta beliau kepada kita itu luar biasa. Cinta beliau itu kepada kita itu luar biasa. Di dunia sampai nanti di akhirat. Ketika kita melewati sirat itu beliau masih berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jiza amalul ibad, sampai amal hamba itu lemah. Artinya apa? Amal itu tidak bisa menyebabkan orang lewat dengan lancar. Hatta yaji'ar rajulu la yastati'u sayr illa zakhfan, sampai ada orang yang tidak bisa berjalan kecuali dengan merang. Sangat beda tuh dengan yang seperti kilat tadi. Yang kilat tadi kan celap sebelah sini sampai seberang. Ini merangkak, berjalan nggak bisa. Karena dipengaruhi oleh apa? Amalnya. Kira-kira itu yang amalnya perangkat itu yang gimana nih? Sing sok jamaah gotang pepiye ngono. Di merangkak dia. Merangkak pun nih. Merangkak pun itu tidak lancar. Nih. Jadi merangkak dalam dalam hadis lain, orang itu nanti lewat masing-masing membawa cahaya. Ya. Ada cahayanya yang besar, ada yang di bawah itu, ada yang kelip-kelip, sampai ada cahayanya itu yang ada di ujung kakinya, di ujung kuku kaki loh, kuku ibu jari. Itu pun kadang nyala, kadang tidak. Tapi dia beriman, tapi imannya sangat lemah. Wa fi hafatay sirat kalali mu'allaqah ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di dua pinggir sirat, bayangan seperti jembatan gitu kan, di dua pinggirnya ini, kanan dan kirinya ini ada pengait-pengait yang nyantol gitu. Jadi nanti ada orang lewat dicantol. Tapi ini beriman. Ya, berarti kalau dicantol kena, dia masuk ke dalam neraka. Tapi beriman. Tapi nanti akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Ini disiksa nggih. Ya. Maka ada orang-orang yang makhdusun najin.
Ada orang-orang yang terluka tapi selamat, dicantol, kena, terluka, tapi dia tidak sampai jatuh. Akhirnya dia sampai di ujung dengan selamat. Tapi ada mukardasun finnar, tapi ada juga yang sampai jatuh ke dalam neraka. Sekali lagi orang-orang yang disirat ini adalah orang-orang yang beriman, tapi tingkat keimanan mereka berbeda. Ada yang bisa lewat dengan lancar, ada yang sampai harus jatuh ke dalam neraka. Maka dari itu kalau kita melihat sini, kalau melihat di sini, ternyata amal yang kita lakukan, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, itu manfaatnya besar sekali nanti di akhirat. Orang itu hanya ditolong oleh amal baiknya, amal solehnya. Bukan hanya amal baik loh, amal soleh itu kan menggabungkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mutabaah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam hal ibadah. Maka penting sekali bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu berusaha beramal soleh agar nanti memberikan manfaat kepada kita ketika kita di akhirat, utamanya ketika kita menyeberang sirat, sehingga kita bisa lancar mudah-mudahan. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi. Ini perkataan Abi Hurairah. Bukan tadi kan ada orang yang kena pengait kemudian terlempar ke neraka, itu nggih, mukardasun finnar. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwa Abi Hurairah di tangannya, inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan. Sesungguhnya dasar neraka jahanam itu dalamnya itu selama sesuatu yang dilemparkan, meluncurnya itu selama 70 tahun. Ini ada hadisnya sendiri nih. Rasulullah suatu kali mendengar suara kayak sesuatu yang jatuh, wajibah. Wajibah itu sesuatu yang jatuh. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kalian tahu nggak ini suara apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menjawab, yang artinya, ini adalah batu yang sejak 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas. Dan dia terus jatuh. Dan baru sekarang tiba di dasarnya. Baru sekarang tiba di dasarnya. Berarti kira-kira neraka itu dalam atau tidak? Dalam. Besar atau tidak? Besar. Besarnya seberapa? Dalam surah Al-Fajr kan ada kata-kata waji'a bi jahannam, waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu jahanam didatangkan. Besarnya seberapa? Laha sab'una alfa zimam. Jahanam itu memiliki tali. Kalau kapal, ketika kapal itu mau dibuatkan di darat, nggih. Ketika mau dimasukkan di laut kan ditarik, nggih. Kan ada talinya itu. Jahanam itu memiliki tali yang jumlahnya 70.000 tali kendali. Namanya zimam. Setiap satu tali kendali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti malaikatnya banyak. 70.000 kali 70.000, 4.900.000 kurang lebih. Kayaknya lagi 4.900.000 itu malaikat itu yang narik. Nah, sekarang tinggal malaikatnya besar atau kecil. Ya. Malaikat itu besar apa namanya, wujud asli mereka besar. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap itu kalau dibentangkan itu menutupi cakrawala. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fatarul wahyu, ketika wahyu terputus, beliau resah sampai beliau itu ke bukit. Maka kemudian malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya, duduk. Yang satu kakinya di dunia, di bumi, satu kakinya di langit. Itu wujud aslinya. Maka Rasulullah itu kemudian takut, kemudian pulang, kemudian
Dia mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Jadi itu, okay. Kalau di sini Nabi Abu Hurairah mengatakan dalamnya neraka jahanam itu sedalam ketika batu dilemparkan selama 70 tahun baru tiba di dasarnya. Kalau besarnya itu jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali untuk narik itu, dan setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari neraka. Itu penjelasan dari hadis ini nggih. Tadi kaitannya dengan masalah bab itu kan masalah amanah nggih. Jadi amanah dan apa tadi? Rahim, amanah dan keluarga itu nanti akan bisa membantu kita ketika kita melewati sirat. Kita mendapatkan amanah dijaga dengan baik-baik, maka itu nanti akan membantu kita. Kita punya hubungan keluarga dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, dengan paman, dengan nak dulur, sepupu, atau dengan yang lainnya, kita jaga. Insya Allah hubungan baik saudara, hubungan baik kekeluargaan yang kita jaga ini nanti juga akan bermanfaat, yang akan menolong kita ketika melewati sirat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sudah 5:30. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Ustaz Arif Munadar LC yang sampun pengawasan untuk ing sonten punika. Di pengawasan ing sonten punika saged manfaat dumateng kula lan panjenengan sami. Amin. Nggih Bapak Ibu, nggih. Menika wonten door prize nggih. Wonten payung gangsal kalih napa niki? Sunlight nggih. Monggo nika agem jamaah Masjid Al Furqon riyen nggih. Nggih. Terus kalau wau nggih, Bapak Ustadz menika sampun menjelasaken mbok bilih neraka jahanam niku dalam nggih. Bahkan menawi sesuatu menika menawipun dipun lempar nggih. Menika ngantos kedalamannya berapa tahun kalau wau, Bu? Al Furqon, Bu. Nggih. Monggo, ngantos pinten kalau? Monggo mriki. Monggo jamaah Masjid Al Furqon. Gumul monggo. Sinten niku wau? Nggih mriki. Pinten tahun niku laminipun? Nggih monggo. Payung setunggal. Monggo kalih dipun ujuk nggih kalih dipun sampi monggo kita dosen basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten Bu jawanipun Bu? Nggih 70 tahun nggih. Ya tasih Masjid Jamaah Masjid Al Furqon nggih. Atuse kathah menika. Payung enten pinten anu Mas Rosid? 8. 4. Nggih. Dan niki Padang Masyar kalau mau tempat pengumpulan nggih. Tempat berkumpulnya nggih besok badhe dipun hisab. Menika warna tanah wonten ing Padang Masyar niku warninipun apa? Nak ten mriki kan enten sing hitam, enten sing coklat nggih. Nak wonten ing Padang Masyar, wonten ing Masyar menika warna tanahnya nggih seperti apa? Monggo ibu-ibu Al Furqon.
Enten boten jamaah Masjid Al Furqon enten boten? Kalau boten enten boten niku Bu. Menawi boten wonten monggo. Bapak-bapak monggo. Bapak-bapak Masjid Al Furqon boten enten. Monggo ibu-ibu bebas niki. Warna tanah wonten ing masyar kala wau le. Sampun dipun jelasaken Pak Ustadz warninipun napa? Monggo pinarak mriki. Pinarak mlebet mriki sinten niku Mas Yunanto? Nggih, mriki. Oh, kalih nggih. Payung setunggal-setunggal, Mas. Nggih. Oh, nggih seperti kapur nggih, nggih. Go. Nggih leres nggih Pak Ustadz nggih. Setunggal-setunggal. Salesipun nggih menika Allah menika kagungan Khalil nggih wonten ing donya menika nggih. Sanesipun nggih menika ada dua nabi nggih Khalilipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku nabi sinten kalih nabi sinten kala wau. Nggih. Nggih sadèrèngipun Khalil niku napa to? Yo, monggo Khalil niku napa to? Monggo. Monggo Bapak-bapak enten boten? Oke, monggo Bu Fatma. Nggih. Kekasih Allah. Saenipun saniki Khalil. Khalilipun kekasihipun Allah menika nabi sinten kalih sinten? Monggo. Anu, napa niku? Nggih. Monggo. Nggih. Nabi sinten, Bu? Nggih, monggo. Niki ya, nggih. Terus saya wonten sanek gangsal, wah lumayan niki. Niki. Salajipun nggih menika di saat perhitungan nggih akan dimulainya hisab nggih. Nggih menika ingkang doa yang dikabulkan atau yang bisa matur kalih Gusti Allah menika nabi sinten kala Nabi Adam kan kena mboten saged amargi napa gadah salah. Terus Nabi Nuh nggih dereng saged, Ibrahim nggih dereng saged. Lah ingkang saged nggih ingkang saged matur kalih Gusti Allah menika nabi sinten? Go, bapak-bapak gantosan sinten Mbah? Oh, mendes tunggal, Radarjo nggih. Monggo ibu-ibu sinten? Ibu-ibu sinten? Enten mboten? Go, monggo mriki. Nggih, mriki. Nggih. Nabi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Terus salajengipun nggih menika jarak nggih. Bijang wonten mangsar menika jarak matahari dengan manusia niku diibaratkan apa? Monggo bapak-bapak 1 mil nggih. Nggih. Ibarat nggih celak nggih bisa dikatakan kilometer nggih. Tat nggih. Nggih, monggo. Sanek. Saya wonten kalih
Bapak, Ibu jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kalau wau boten saged napa niku matur alih Allah nggih babagan perhitungan hisab. Niku amargi menapa? Kesalahan apa yang dilakukan Nabi Adam? Monggo niki. Nggih, monggo. Monggo. Monggo Bu maju nggih. Menawi Nabi Ibrahim kesalahanipun apa? Dia merasa bersalah atas bapak-bapak. Go, Pak. Bapak-bapak enten mboten niki? Nggih, kesalahanipun Nabi Ibrahim merasa bersalah kala mulih. Napa, Mas Pianto? Berbohong kok Mas Pianto. Mas Pianto, mboten itu sing jawab kan, go. Nggih. Merasa dirinya berbohong nggih. Karena apa? Sudah berbohong mengatakan dirinya sakit kalau nggih. Nggih. Sakit bukan jasadnya tapi sakit hatinya melihat umatnya menyembah berhala nggih. Ngaten. Sampun telas nggih, 12 e. Nggih, alhamdulillah bincang insyaallah kita lajengaken wonten ing Masjid An-Nur Ngranyu. Nggih, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaten pangosan kajian Jumat sonten wonten ing sonten punika. Nggih, mugi-mugi saged nggih bermanfaat. Kula lan panjenengan sami saged mendhet hikmahipun wonten ing pagesangan punika. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Saatipun dipun tutup menika pengaosan kajian Jumat sonten ingkang badhe dateng manggen wonten Masjid An-Nur Ngranyu nggih. Nggih insyaallah benjang dipun wonten armada nggih mungkin saged nenggo nggih wonten pos-pos ingkang sampun dipun siapaken nggih kados kala wau. Insyaallah benjang saking PRM memfasilitasi armada kagem penjemputan kajian Jumat sonten ingkang manggen bincang wonten Masjid An-Nur Ngranyu. Nggih salajengipun wonten pengumuman boten Mas? Saking sosial lazismu Ramadan. Bazar bincang Ramadan insyaallah nggih. Nah, insyaallah Ramadan jatuh tanggal 2 April nggih insyaallah nggih. 2 April hari Sabtu niku. Insyaallah mengke malam Sabtu sampun nindakaken salat tarawih sesarengan. Salajengipun monggo Bapak Ibu jamaah kajian Jumat sonten ing sonten menika pengaosan kita tutup kanthi doa khairatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.